Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Audrey Aulia. Saya dari kelas R4C Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2021 14500 223. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dan masalah-masalah belajar dalam video pembelajaran. Yuk simak materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi. Materi pertama berupa masalah-masalah dalam belajar yang berisikan apa aja sih masalah-masalah yang biasanya dialami dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu metode pembelajaran. Isinya itu kayak apa saja metode-metode belajar yang bisa dilakukan dan bagaimana cara metode belajar itu ditetapkan. Yuk langsung saja kita simak ke pembahasan yang pertama. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu ada masalah dalam belajar. Di masalah dalam belajar ini terdapat beberapa poin. Poin pertama itu masalah siswa yang pasif. Poin kedua, masalah siswa yang malas membaca. Poin ketiga, ketidaksesuaian buku teks. Yang keempat, masalah malas mencatat. Yang kelima, masalah siswa yang statis dan apatis. Dan yang terakhir adalah masalah mendengar dan menyimak materi secara langsung. Yuk kita simak penjelasan tentang siswa yang pasif. Masalah pertama itu berupa masalah siswa yang pasif. Siswa yang pasif cenderung tidak peduli terhadap kegiatan pembelajarannya. Cara untuk mengatasi siswa yang pasif, guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan agar siswa yang pasif ini terlibat dalam metode pembelajaran, seperti melakukan kegiatan belajar secara kelompok. Dengan belajar secara kelompok, biasanya siswa yang pasif akan lebih aktif, karena dalam belajar kelompok, siswa yang pasif ini bisa bertukar pendapat dengan teman-teman kelompoknya. Dengan cara bertukar pikiran, maka siswa yang pasif ini akan secara tidak langsung jauh lebih berpikir kritis tentang masalah-masalah yang dicarinya. Permasalahan kedua yaitu permasalahan yang cukup besar, di mana permasalahan kedua yaitu malas membaca. Seperti yang kita tahu, minat baca anak-anak di Indonesia ini sangat kurang. Alasan malas membaca dari anak-anak ini sebenarnya banyak variasinya, mulai dari mereka cepat bosan dalam membaca buku sampai buku-buku yang dibaca kurang menarik bagi mereka. Alasan malas membaca yang biasanya sering ditemukan adalah karena ketidaksesuaian buku. Buku yang biasanya berisi materi kurang lengkap dan kurang revisi, atau terdapat kesalahan cetak dalam bukunya. Hal-hal tersebutlah yang membuat para siswa ini malas membaca. Untuk itu, cara mengatasi siswa yang malas membaca adalah membiasakan siswa untuk berliterasi, bukan hanya dari buku satu modul, tetapi dari banyak sumber di internet. Dengan begitu, apa yang siswa cari dalam buku akan ditemukan dari berbagai sumber. Masalah selanjutnya berupa ketidaksesuaian buku teks. Nah, buku teks yang tidak sesuai ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa siswa malas membaca. Sebagaimana kita tahu, buku adalah sumber utama kegiatan belajar. Jika dalam buku terdapat ketidaksesuaian belajar, maka siswa akan sedikit sulit untuk mengimbangi proses belajarnya. Untuk itu, disarankan menggunakan buku yang terus update dengan materi agar antara materi yang disampaikan dengan apa yang terisi dalam buku itu tetap berdampingan. Buku yang sesuai dengan materi akan mempermudah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Masalah selanjutnya yaitu masalah malas mencatat. Kita tahu nih sekarang teknologi makin canggih. Siswa-siswa sekarang juga banyak yang menggunakan handphone untuk sekolah. Dan dari itu mereka banyak memilih memfoto materi yang ada di papan tulis dibandingkan dengan langsung mencatatnya ke dalam buku. Hal tersebut juga berdampak buruk bagi mereka. Dengan mereka tidak menyalin kembali apa yang mereka foto dari handphonenya, mereka akan malas membaca dan mereka akan sulit mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru mereka. Masalah selanjutnya adalah terdapat siswa yang statis dan apatis. Apa sih siswa statis? Siswa statis ini adalah siswa yang sedang mengalami penurunan minat belajar. Penurunan minat belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor dari lingkungan keluarga atau faktor-faktor lainnya. Untuk mengatasi penurunan minat belajar yang terdapat di masalah siswa statis harus diberikan motivasi secara berkala agar minat belajar yang tadinya turun kembali menjadi naik. Nah, untuk siswa yang apatis ini, mereka itu kurang tertarik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk masalah siswa yang apatis, sebaiknya dilakukan kegiatan belajar secara berkelompok. Karena dari kegiatan kelompok itu, siswa yang apatis bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya dan akan mendistraksi pemikiran mereka yang tadinya kurang suka terhadap pembelajaran tersebut. Dengan adanya pertukaran pemikiran, maka mereka akan tertarik terhadap pembelajaran tersebut. Masalah yang
terakhir adalah masalah mendengar dan mencatat kembali materi. Sebagaimana yang kita tahu, memperhatikan dan langsung mencatat materi ke dalam buku adalah hal yang sulit dilakukan secara bersama. Mengapa demikian? Karena dalam memperhatikan dan mencatat kembali materi yang telah disampaikan membutuhkan fokus ekstra. Tidak jarang bagi para siswa kesulitan antara mencatat dan mendengarkan materi secara bersama. Untuk mengatasi masalah ini, cara yang dapat dilakukan adalah menyimak terlebih dahulu materi yang disampaikan oleh guru. Setelah guru selesai menyampaikan semua materinya, guru memberikan waktu untuk siswanya untuk mencatat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan langsung mencatat apa yang dijelaskan guru selagi guru tersebut menjelaskan materinya. Dalam menjelaskan materi masalah-masalah belajar, saya punya sedikit tips cara mengatasi masalah belajar ala saya. Yang pertama, saya akan mencari tahu alasan mengapa saya mendapati masalah belajar saya. Yang kedua, jika saya sudah menemukan alasan mengapa saya mengalami malas belajar, saya akan kembali membangun minat belajar saya, agar saya tidak terjebak terlalu lama dalam masalah belajar saya. Yang ketiga, biasanya jika saya tidak paham terhadap materi yang disampaikan oleh para pengajar, saya akan bertanya kepada teman-teman saya. Karena menurut saya bertanya kepada teman yang paham terhadap materi akan jauh lebih mudah bagi saya untuk memahami materi yang telah disampaikan. Untuk yang keempat, saya lebih suka belajar kelompok dibandingkan belajar mandiri. Karena menurut saya dengan belajar kelompok dan bertukar pikiran dengan teman-teman akan sedikit lebih bagus dalam penyerapan materinya. Bertukar pikiran dan menyimpulkan pemikiran-pemikiran kami menjadi satu poin kesimpulan akan lebih mudah mendapatkan inti dari pemahaman materi. Yang kelima, biasanya saya akan melakukan evaluasi dari hasil belajar saya. Apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dipertahankan. Saya biasanya melakukan evaluasi belajar saya setelah ujian tengah semester. Dengan begitu, saya akan tahu progres belajar saya. Yang keenam, biasanya jika masalah belajar saya terlalu berat, saya akan pergi jalan-jalan keluar. Entah untuk sekedar mencari angin atau jalan-jalan biasa saja. Karena dengan pergi keluar akan menenangkan sedikit pikiran dan akan menaikkan minat belajar bagi saya. Dalam menjelaskan, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu metode pembelajaran. Yuk simak apa aja isi dari metode pembelajaran. Pembahasan kedua terdapat amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 19 yang berisikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang berarti dalam pasal ini ruang belajar harus interaktif. Interaktif ini maksud berarti adanya interaksi antara guru dan peserta didik dalam belajar. Selain itu, guru harus memberikan inspiratif dalam belajar kepada siswa. Ruang kelas atau suasana belajar harus menyenangkan dan menantang agar siswa tidak bosan dalam belajarnya. Memotivasi belajar dan memberikan ruang yang cukup bagi semua siswa agar tujuan pembelajaran dari semua siswa dengan metode ajar yang berbeda tercapai dengan baik. Karena jika tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, maka hasil dari proses belajar juga akan baik. Pembahasan kedua terdapat amanat dari peraturan selanjutnya adalah pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Nah, PBAS ini ada banyak nih, ada PBAS dilihat dari proses perencanaan. Dilihat dari proses perencanaannya terdapat beberapa poin. Poin pertama adalah adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Poin kedua, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Poin ketiga, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Poin terakhir, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi PBAS yang dilihat dari proses perencanaan itu bergantung kepada perencanaan siswa, entah mereka mau menggunakan apa selama proses belajarnya, itu tergantung dari siswanya. Selanjutnya, yang kedua adalah PBAS dilihat dari proses pembelajaran. Terdapat beberapa poin pada PBAS yang dilihat dari proses pembelajaran. Poin pertama, adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosional yang dibuktikan dengan motivasi yang tinggi dalam penyelesaian tugas. Poin yang kedua, siswa belajar secara langsung, merasakan, melakukan, mengoperasikan, bekerjasama dalam kelompok. Poin ketiga, adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Poin keempat, keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar.
Poin kelima, keterlibatan siswa dalam prakarsa seperti bertanya jawab. Poin terakhir, tanya jawab merata, tidak didominasi siswa tertentu. Jadi, proses pembelajaran itu tergantung dari siswanya sendiri, mulai dari menentukan minat hingga jalannya proses pembelajaran itu sendiri, bagaimana akhirnya. PBAS yang ketiga adalah PBAS yang ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 poin pada PBAS ini. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajarannya yang telah dilakukan. Poin yang kedua, keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan segala macam kegiatan tes atau tugas yang telah diberikan. Poin ketiga, kemampuan untuk siswa menyusun laporan baik tertulis maupun secara lisan berkenaan dengan hasil belajar yang diperoleh. Nah, pada PBAS yang ini, siswa diharapkan untuk terus mengevaluasi hasil belajarnya dan mencari kekurangan selama proses pembelajarnya dan apa yang harus dipertahankan selama proses pembelajarannya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi PBAS. Nah, PBAS ini ditentukan oleh 2 faktor nih, ada guru, ada sarana dan prasarana. Guru sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran itu harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, berinteraksi yang baik kepada siswa-siswanya, memberikan inspirasi dan motivasi belajar kepada siswanya, agar siswa-siswa tersebut itu senang selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Tentu saja kegiatan belajar dengan sarana prasarana yang mendukung akan jauh lebih baik hasilnya. Dari sarana prasarana yang mendukung, guru-guru yang mendukung dan juga profesional, maka keberhasilan PBAS akan diperoleh. Pembahasan selanjutnya adalah metode pembelajaran secara online. Yuk kita simak apa aja yang ada di metode pembelajaran secara online. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian online learning. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapanpun dan di mana saja tanpa terbatas jarak, ruang, dan waktu. Nah, jadi sistem pembelajaran online ini bersifat fleksibel. Siswa tidak harus datang ke ruang kelas dan belajar di sekolah. Bisa dilakukan di mana saja. Online learning ini biasanya diadakan atau dilaksanakan saat-saat kondisi tertentu, seperti saat pandemi COVID-19 kemarin. Online learning mulai ditetapkan di berbagai sekolah untuk menghindari virus-virus yang tersebar agar proses pembelajaran tetap terlaksana dengan baik. Pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan untuk menetapkan metode pembelajaran secara online. Kita membahas dari sisi guru dulu, apa sih yang harus dilakukan guru sebelum menetapkan pembelajaran secara online. Yang pertama, guru harus menguasai perkembangan dan selalu update tentang teknologi. Yang kedua, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif dalam memberikan materi secara online. Yang keempat, mampu memberikan motivasi kepada siswa. Yang kelima, kemampuan dalam desain pembelajaran secara online. Yang keenam, kemampuan mengelola pembelajaran secara online. Yang ketujuh, ketepatan dalam pemilihan beban ajar secara online. Yang kedelapan adalah kemampuan mengawasi proses pembelajaran secara online. Nah, dari ke-8 poin tadi berarti guru diharapkan untuk menciptakan kelas yang baik selama proses pembelajaran secara online, karena pembelajaran secara online dapat membuat siswa merasa kantuk. Nah, kantuk ini tuh bisa membuat hilang fokus siswa. Jadi tuh guru tuh harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi selama menyampaikan materi ajarnya. Yang kedua adalah persyaratan pembelajaran dari siswa untuk menerapkan pembelajaran secara online. Yang pertama ada ICT literasi, yang berarti siswa harus mampu terlebih dahulu menguasai bidang membaca dan menulis. Jika kemampuan membaca dan menulis itu kurang, maka siswa diharapkan lebih baik belajar secara langsung di sekolah. Yang kedua adalah independen. Seperti yang kita tahu, belajar secara online adalah belajar secara sendiri, tidak diawasi oleh guru. Jika siswa tidak mampu belajar sendiri, itu akan berakibat buruk. Siswa akan kehilangan fokus dan pembelajaran pun tidak akan terserap maksimal kepada siswa tersebut. Yang ketiga, siswa harus bersikap kreatif dan berpikir secara kritis. Kreatif yang di sini dimaksudkan untuk siswa harus mencari tahu nih gimana cara mereka belajar secara online, bagaimana metodenya agar selama pembelajaran online tuh mereka tuh nggak bosan, nggak ngantuk. Nah, berpikir kritis yang dimaksud di sini tuh siswa harus memecahkan masalah-masalahnya sendiri selama proses pembelajaran karena tidak adanya pengawasan dari guru-guru selama online learning tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan untuk menetap. Oke teman-teman, kita udah selesai nih bahas 2 materi tadi.
mulai dari masalah-masalah dalam belajar dan metode-metode belajar. Semoga bagi teman-teman yang menonton dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang materi tersebut, dan jika ada lain kesempatan saya akan bertemu kembali dengan teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pembuatan video ini. Dadah!